Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan ini adalah Pramono Anung, Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang saat ini tiba di Bandara Yogyakarta. Informasi yang sudah dikonfirmasi bahwa Pramono Anung hari ini akan hadir mengikuti retret kepala daerah yang sudah dilantik di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ini adalah ketibaan Pramono Anung di Bandara Yogyakarta untuk mengikuti retret yang saat ini sejak pagi hari tadi sudah diselenggarakan di Akmil, Magelang. Nah, yang mengonfirmasi keikutsertaan Pramono Anung dalam retret kali ini adalah Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Rano Karno, langsung mengonfirmasi bahwa Pramono Anung pasti akan mengikuti retret di Akmil, Magelang. Untuk informasi terkini pemirsa, saya ajak Anda kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV. Ada Ardan Anugrah yang ikut langsung memantau kedatangan Pramono Anung di Yogyakarta. Ardan, selamat siang Ardan. Ardan, bisa Anda ceritakan ini apakah sudah terjadwal sebelumnya Pramono Anung yang mengikuti retret di Magelang hari ini? Ya Valen, terkait dengan agenda dari Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengikuti agenda pembekalan ataupun juga retret di Akademi Militer Magelang, ini kami masih belum bisa memastikan karena memang tadi ketika kami pantau di Bandara Yogyakarta Kulon Progo ini, ketibaan dari Pramono Anung tadi dijadwalkan sekitar pukul 12.50 mendarat menggunakan pesawat Garuda begitu di Bandara Yogyakarta, dan ketika mendarat tadi memang Pramono Anung hanya ditemani oleh beberapa ajudannya begitu, dan ketika ditanyakan secara langsung kepada Pramono Anung apakah ia tiba di Yogyakarta hari ini untuk bisa mengikuti agenda dari pembekalan ataupun juga retret bersama dengan sejumlah kepala daerah lainnya, ini Pramono Anung tidak mengkonfirmasi. Dan dia tadi hanya mengatakan bahwa ia merupakan orang Yogyakarta juga dan orang tuanya juga tinggal di Yogyakarta begitu. Jadi ketibaannya ke Yogyakarta ini layaknya ia pulang kampung biasa seperti itu. Dan Pramono Anung juga tidak memberikan secara detail penjelasan apakah ia akan mengikuti serangkaian agenda bersama dengan sejumlah kepala daerah lainnya. Dan Pramono Anung juga tadi langsung ketika mendarat ia langsung menaiki mobil Alphard hitam yang memang sudah standby berjaga di lobi dari Bandara Yogyakarta ini untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan. Dan saat ini kami masih terus menunggu ataupun juga mencari informasi konfirmasi lebih lanjut terkait kemana Pramono Anung ini akan melanjutkan perjalanannya. Apakah ia akan ikut bersama dengan kepala daerah lainnya mengikuti kegiatan pembekalan ataupun retret di Akademi Militer Magelang. Valen. Oke, apakah ada informasi, jadi apa sebenarnya kegiatan Pramono Anung di Yogyakarta? Atau mungkin memang akan bergabung nanti ke Magelang, Ardan? Valen? Saya kurang mendengar suara Anda dengan jelas, Valen. Ardan, jadi kalau sebelumnya Rano Karno sudah mengonfirmasi Pramono Anung akan ikut retret. Jadi kalau dari tim Pramono Anung apakah ada konfirmasi pula kalau nanti akan bergabung ke Magelang atau ini adalah agenda personal di Yogyakarta, Ardan? Ya Valen, kami masih belum bisa mengkonfirmasikan karena memang tadi ketika ditanyakan secara langsung bersama dengan sejumlah awak media yang berada di bandara, ini Pramono Anung tidak menjelaskan lebih detail begitu dan juga tidak mengkonfirmasi apakah kedatangannya akan mengikuti agenda retret ataupun juga pembekalan bersama dengan kepala daerah lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer Magelang. Dan Pramono Anung ini hanya mengatakan bahwa ia hanya berkunjung seperti biasa begitu karena memang ia orang Yogyakarta dan memang tadi sekedar mengucapkan beberapa sepatah kata seperti alhamdulillah karena sudah tiba di Yogyakarta dan dia tidak menjelaskan secara detail secara langsung apakah memang akan mengikuti agenda pembekalan ataupun retret bersama dengan sejumlah kepala daerah lainnya.
Baik, kalau begitu terima kasih Hardan Anugrah. Nanti kami update lagi informasi terkini dari Anda langsung dari Yogyakarta. Nanti akan kami tunggu bagaimana sebenarnya tema tentang geopolitik ini sangat penting untuk dapat kita jelaskan kepada kepala daerah, karena apa yang terjadi pada berbagai konflik dan ketegangan dan beberapa kebijakan negara yang berpengaruh itu akan ada dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan geoekonomi negara kita. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa berbagai kondisi geopolitik dunia di beberapa kawasan patut diwaspadai dan diantisipasi dengan bagaimana salah satunya adalah kita mendorong agar di daerah menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga peluang dari kondisi geopolitik global ini dapat justru menjadi kekuatan bagi para kepala daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, termasuk diantaranya bagaimana penggunaan APBD yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Yang kedua, selain kami tadi menyampaikan geopolitik, Lemhanas Republik Indonesia membawa tim pengajar, fasilitator, serta narasumber yang jumlahnya cukup banyak, yaitu sebanyak 35 orang, ya, yang salah satunya adalah ini Pak Sestama, Bapak Komjen Pol Pancaputra dan Mayor Jenderal TNI Ridho Hermawan sebagai Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Nah, salah satu yang kita targetkan dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Lemhanas ini adalah bahwa kita ingin mencetak pemimpin-pemimpin daerah yang berkarakter negarawan. Maka pembelajaran atau mata pelajaran tentang 4 konsensus kebangsaan, Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, juga tentang kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, itu menjadi bagian dari kurikulum yang diberikan kepada Lemhanas dan diajarkan selama 2 hari ini di acara orientasi kepemimpinan kepala daerah. Ya, tentu kita harapkan dari proses pembekalan yang dilakukan oleh Lemhanas ini akan mengingatkan kembali tentang tujuan nasional pembangunan kita, ya, dan kita harus kembali kepada visi negara kita sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bagaimana kita melindungi segenap rakyat Indonesia, memakmurkan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Ini harus menjadi orientasi dari para kepala daerah tersebut. Maka kita harapkan dengan metode yang selama ini digunakan oleh Lemhanas, bukan hanya ceramah, tetapi juga kami bagi ke dalam 4 kelompok, ya, 4 kelompok diskusi. Dan di dalam 4 kelompok diskusi pun juga dibagi lagi menjadi 16 kelompok, sehingga di situ ada proses interaksi untuk membangun termasuk juga mencari solusi serta membangun satu kebersamaan, ya, dari pikiran-pikiran para kepala daerah ini dalam bagaimana membangun daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira itu. Ini kan terkait dengan geopolitik, juga kaitannya pasti dengan ketahanan pangan sesuai juga ceritanya Pak Prabowo Subianto. Nah, apakah tadi juga disampaikan dari Lemhanas soal misalnya ada daerah-daerah yang diharapkan ini bisa punya ketahanan pangan itu daerah mana saja? Kemudian juga daerah perbatasan, apakah ini juga ada sorotan tersendiri atau catatan tersendiri dari Lemhanas? Ya, Lemhanas sendiri memiliki laboratorium ketahanan nasional, ya, yang terdiri atas 8 gatra, yaitu gatra geografi, gatra sosial budaya, ideologi, politik, ya, hankam, dan juga sumber kekayaan alam.
Di dalam gatra-gatra tersebut memang kami telah mencatat beberapa isu yang penting untuk menjadi perhatian dari para kepala daerah. Ya, pertama dari segi geografi misalnya, bahwa isu perbatasan itu harus menjadi perhatian dari para kepala daerah, karena isu perbatasan ini kan sebetulnya adalah etalase dari bangsa kita. Karena itu penguatan kesejahteraan bagi terutama infrastruktur dasar yang ada di perbatasan harus menjadi perhatian dari para kepala daerah tersebut, ya. Yang kedua, kami juga memberikan satu warning kepada kepala daerah tentang isu perubahan iklim, ya. Karena isu perubahan iklim ini juga menyangkut dengan kesiapan kita dalam memitigasi berbagai potensi, misalnya soal pangan. Karena kita tahu akibat krisis iklim itu sangat berpengaruh terhadap masa tanam dan ketersediaan pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi, terutama memastikan agar stok pangan di daerah, ya, terutama juga menjaga agar inflasi bisa terkendali. Itu pun juga menjadi perhatian yang kami potret dari indeks ketahanan nasional yang ada di Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno enggan memastikan kehadiran Pramono Anung pada rangkaian retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Rano Karno menegaskan itu menjadi sepenuhnya wewenang DPP partai. Meski demikian, Rano Karno masih menanti dirinya berpartisipasi pada rangkaian penutup yang akan dihadiri juga oleh Wakil Kepala Daerah. Saya kan diundang memang tanggal 27. Kalau Pak Pram tanya sama DPP, tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27 hanya untuk penutupan ya. Oke. Memang ada gelombang karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi, teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang, gitu. Jadi pemirsa, informasi mengenai keberangkatan Pramono Anung ke Yogyakarta terkonfirmasi lewat unggahan di akun Instagram official resmi Ari Dwi Payana, mantan koordinator staf khusus Presiden. Dalam unggahannya, Ari Dwi Payana menyampaikan satu pesawat dengan Pramono Anung menuju ke Yogyakarta. Ari menyampaikan pesan sehat-sehat Pak Gubernur, dan Pramono pun tampak membalas unggahan Ari Dwi Payana dengan berkomentar menggunakan emot icon 3 buah api. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan sudah menyosialisasikan pemahaman pentingnya para kepala daerah mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ini ia sampaikan menanggapi dinamika yang sempat berkembang dari PDIP pada hari Kamis malam. Karena hari Kamis malam PDIP menginstruksikan para kadernya menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah. Apa yang nggak hadir ini kan yang belum ada keterangan. Ya bisa mungkin karena masalah gangguan perjalanan atau mungkin masalah kebijakan partainya. Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi pada ini sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri, supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Ini hanya kegiatan 7 hari dibanding dengan 5 tahun mereka akan bekerja. Mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya. Lihat sini cair sekali tadi. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk 1 partai, 2 partai, 3 partai, untuk semua kepala daerah. Ya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih,
dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satunya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Nah silakan rakyat nanti menilai. Saya kira itu, terima kasih. Dan mengenai dinamika di PDIP, pada Jumat malam di tengah instruksi kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret di Magelang, ada sejumlah elit PDIP menemui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri di kediaman Mega di Teuku Umar, Jakarta. Setidaknya ada 3 tokoh PDIP yang terlihat masuk ke kediaman Megawati. Mereka adalah Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Said Abdullah, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ketiganya tidak datang ataupun pergi secara bersamaan pemirsa. Said Abdullah enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Megawati Soekarno Putri. Said Abdullah keluar dari kediaman Megawati sekitar pukul 13.22 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, Megawati sempat menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung. Namun, Said tidak mengungkapkan apa isi pembicaraan mereka. Gue namanya kader ada tugas lah. Gue namanya kader ada tugas lah. Di dalam Tadi ada Pak Pram ya. Di dalam ada siapa aja? Buya Pak Pram. Ini berangkat nggak jadinya? Iya. Enggak, saya dengan Mas Pram sudah balik. Balik. Berarti nggak ada yang berangkat ke Magelang ya? Ini kepala daerah yang kemarin. Saya ada tugas saya lancar. Soal apa sih? Soal DPR Pak atau soal apa? Ya tugas saya sebagai kader partai. Buya bentar, Buya satu lagi Buya, ini Buya. Kan Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Buya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas ibu, ini ada acara. Ya. Pak Pram. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meradang dengan langkah KPK yang memutuskan penahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Setelah mencermati dinamika politik nasional itu, Megawati menginstruksikan kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akmil Magelang. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, rupanya menabuh genderang perang terhadap pemerintah. Bagaimana tidak, Megawati menginstruksikan kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akmil Magelang pada 21 hingga 23 Februari 2025. Instruksi itu dikeluarkan beberapa jam pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan urusan hukum, tapi urusan politik sebenarnya. Hukum yang dipolitisir sasaran adalah kepada PDI Perjuangan, lalu kader-kader diangkat satu-satu. Jadi jelas urusan mereka. Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. Meski tidak ada pelanggaran hukum untuk tidak mengikuti retret kepala daerah, namun wibawa pemerintah dipertaruhkan karena munculnya instruksi Megawati. Pengamat CSIS Arya Fernandes mengatakan instruksi Megawati adalah bentuk reaksi keras dari PDI Perjuangan. Meski demikian, karena sifatnya pembinaan, maka retret kepala daerah itu sangat diperlukan, terutama bagi kepala daerah baru. Tidak mengira akan ada penahanan yang lebih cepat ya. Nah, sehingga kemudian itu menciptakan semacam reaksi keras dari PDI Perjuangan untuk kemudian meminta kepala daerah terpilih dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retreat yang akan dilakukan di Magelang. Nah, memang di undang-undang tidak diatur ya, apakah ada sanksi atau tidak terkait kalau ada kepala daerah yang tidak mengikuti itu. Tetapi karena ini sifatnya pembinaan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah adalah program rutin yang diselenggarakan rutin sejak dulu. Menurutnya retret bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum Megawati melarang kepala daerah PDIP untuk ikut retret, Presiden Prabowo sempat melontarkan candaan setelah acara pelantikan kepala daerah pada Kamis 20 Februari. Sambil berguyon, Presiden Prabowo menyebut bagi kepala daerah yang ragu-ragu mengikuti retret boleh mundur. Mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Tim Liputan Metro TV. Nah, pemirsa, salah satu kepala daerah adalah Pramono Anung yang juga kader PDIP. Kami akan ajak Anda, kita tanyakan lagi kepada jurnalis Metro TV, ada Ardan Anugrah di Yogyakarta, terkait dengan bagaimana sebenarnya perjalanan Pramono Anung. Ardan, selamat siang Ardan. Ardan, jadi sudah adakah informasi terkini apakah Pramono Anung dikonfirmasi bisa mengikuti retret di Akmil Magelang, Ardan? Iya, Valen, memang kami masih belum bisa mendapatkan konfirmasinya lebih lanjut hingga saat ini. Apakah kedatangan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung tadi ke Bandara Yogyakarta di Kulon Progo ini akan mengikuti agenda dari retret di Akademi Militer Magelang. Namun tadi memang ketika tiba, Pramono Anung ini sempat kami tanyai bersama dengan sejumlah awak media yang memang sedang menunggu kedatangan dari Pramono Anung. Dan ketika ditanya, ini Pramono Anung tidak mengkonfirmasi apakah ia akan ikut ataupun juga hadir dalam retret di Akademi Militer Magelang. Dan ia hanya menyampaikan bahwa kedatangannya, ketibaannya ke Yogyakarta ini layaknya pulang kampung biasa begitu, karena memang ia mengatakan bahwa Pramono Anung adalah orang Jogja dan juga orang tuanya juga berasal dari Jogja, sehingga kedatangannya ke Yogyakarta ini juga adalah hal yang biasa ia lakukan. Nah, memang tadi tidak banyak yang disampaikan oleh Pramono Anung ketika ditanya berkali-kali oleh awak media apakah kedatangan ini akan berkaitan dengan retret di Magelang. Ia hanya mengatakan beberapa kata-kata, kemudian ia juga hanya mengucapkan alhamdulillah begitu karena sudah tiba di Yogyakarta. Dan tadi memang kalau menurut jadwal ini pesawat yang dinaiki oleh Pramono Anung tiba sekitar pukul 12.50 waktu Jogja begitu, dan tadi ia bersama dengan sejumlah ajudannya ini langsung berjalan keluar begitu dari Bandara Yogyakarta dan langsung menaiki mobil yang sudah standby untuk mengantarkan Pramono Anung ke tempat selanjutnya. Kami masih terus mengkonfirmasi begitu apakah Pramono Anung ini akan menuju ke Magelang atau tidak, karena memang kami juga masih menunggu bertanya begitu, mencari konfirmasi lebih lanjut kemanakah perjalanan dari Pramono Anung ketika tiba di Yogyakarta pada pukul 11.50 siang tadi. Oke. Ardan, tadi pada saat Pramono Anung tiba di Bandara Internasional Yogyakarta, dengan siapa saja dia pergi ke bandara ini, tiba di sana? Iya, kalau kami perhatikan tadi memang Pramono Anung hanya ditemani oleh sejumlah ajudan begitu, sekitar 3-4 orang saja, dan ia tidak menjawab lebih lanjut apakah memang kedatangannya ini untuk menghadiri retret begitu, dan apakah juga memang kedatangan ini berkaitan dengan sejumlah kepala daerah lainnya seperti mungkin Wakil Gubernur Rano Karno, apakah memang akan ikut hadir ke Yogyakarta begitu dan menghadiri acara retret yang berada di Magelang. Namun kalau memang kita bisa mengambil statement dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, ini sempat diungkapkan bahwa dirinya akan ikut kegiatan retret di hari-hari terakhir begitu. Namun tadi kalau dari Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak mengatakan ataupun juga tidak mengkonfirmasi apapun ketika ditanyakan terkait kegiatan retret yang akan diikuti oleh Pramono, baik juga dengan Wakil Gubernurnya Rano Karno. Valen. Baik. Terima kasih Ardan Anugrah untuk informasi terkini dari Anda. Nah, pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda kita tanyakan langsung pada Wamendagri, ada Bima Arya, terkait dengan bagaimana kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang ini. Mas Bima, selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, Mas Bima. Jadi sekarang apakah sudah ada tambahan lagi, ada berapa jumlah kepala daerah atau wakilnya yang juga ikut di Akmil Magelang saat ini, Mas? Jumlahnya sampai ini
pukul 13.03 masih belum bergeser dari angka yang akan kemarin, yaitu 450 yang sudah hadir dan 47 belum ada informasi tentang kedatangan. Gitu. Baik, jadi masih sama ya Mas ya dengan angka yang dari tadi pagi ya sudah pemirsa dengar juga ada banyak yang hadir di sana, ada sekitar 440 yang hadir. Tapi Mas Bima, sekarang ini Pramono Anung ada di Yogyakarta, apakah terkonfirmasi nanti akan bergabung di Akmil Magelang? Kami juga baru mendengar informasi itu dan tadi kebetulan sempat ada yang menunjukkan rekaman video ya keberadaan beliau sepertinya di bandara. Tapi kami belum tahu persis rencana beliau itu selanjutnya seperti apa. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari beliau gitu. Oke, tapi sejauh ini Pramono Anung adalah kepala daerah yang masuk ke dalam jumlah 55 yang tidak hadir dengan surat izin atau yang tidak ada kabar? Betul, belum ada kabar gitu ya. Jadi 47 yang belum hadir itu ya termasuk beliau. Dan kami tentu masih memonitor saja bagaimana rencana selanjutnya dan apakah beliau akan bergabung, apa ada hal-hal lain, itu kami masih menunggu. Apakah ada komunikasi secara personal mungkin Mas Bima yang sudah disampaikan oleh Pramono Anung terkait dengan kedatangannya di Akmil Magelang nanti? Ya, kami masih fokus dengan agenda-agenda di sini. Ya, tadi pagi Pak Menteri Pembukaan, kemudian juga Menteri Pertahanan sebentar lagi akan mengisi, gitu ya. Dan banyak sekali yang kami pastikan harus berjalan dengan lancar. Ya, tapi kami masih menunggulah apa yang belum bergabung ini, apapun alasannya. Karena ini baru hari pertama, jadi ya rasanya masih sangat memungkinkan untuk bersama-sama bisa bergabung di sini. Oke, jadi kalau ini memang baru hari pertama, jadi masih ada possibility untuk hari-hari selanjutnya kalau seandainya nanti di tengah jalan tiba-tiba bergabung, begitu Mas Bima? Ya tentunya nggak terlalu lama juga, ini kan kita 8 hari, ya kita tentu berharap gitu, karena ya tadi malam kan juga ada yang terlambat ya, ada kawan-kawan dari Papua itu hampir jumlahnya 10 orang yang terlambat gitu. Nah, jadi kalau hari ini masih menyusul, masih sangat memungkinkan. Tetapi kalau terlalu lama kan juga kurang pas karena tentunya banyak materi yang terlewat. Oke, ini kan di dalam Akmil Magelang ini banyak pembekalan yang diberikan untuk kepala daerah, tentu gunanya untuk pembangunan daerah mereka masing-masing. Nah Mas Bima, di tengah dinamika dari instruksi yang dikeluarkan oleh PDIP ini, jadi apa konsekuensinya kalau seandainya kepala daerah atau wakilnya tidak datang nanti? Yang didapat di sini kan manfaatnya juga untuk rakyat di daerah masing-masing. Kepala daerahnya jadi lebih memahami tugasnya, APBD bisa dikelola dengan baik, menjauhi dari prinsip korupsi, bekerja sama dengan pusat dan daerah lain, paham sinergi antara pusat dan daerah. Makanya kami meminta kalau pasti kepala daerahnya nggak datang, ya tolong kirimkan wakilnya. Kalau wakilnya juga nggak memungkinkan untuk datang, tolong kirimkan sekdanya, supaya ada yang membawa itu ke pemerintah daerah, begitu. Karena manfaatnya untuk rakyat. Nah, tetapi tetap kedatangan kepala daerah itu nanti akan dikompensasikan kalau tidak bisa di gelombang berikutnya dari acara pembekalan kepala daerah. Karena kan masih ada kloter berikutnya yang ada di MK. Nah, kita harapkan kalau betul-betul nggak bisa, ya silahkan ikut gelombang berikutnya setelah putusan MK itu nanti keluar. Oke. Mas Bima, jadi sebenarnya kalau seandainya nanti kepala daerah yang bersangkutan tidak bisa datang, bisa digantikan oleh wakilnya. Kalau keduanya berhalangan, bisa digantikan oleh? Itu saya sampaikan tadi, daerahnya. Boleh diganti oleh sekdanya. Nanti sekdanya kan nanti hasilnya akan bisa disampaikan juga kepada dinas-dinas yang ada di sana. Dan juga kepala daerahnya, kalau misalnya kepala daerahnya kemudian ya masih tetap aktif atau melanjutkan juga kan. Baik. Namun Mas Bima, dari total 49 kalau tidak salah yang tidak ada kabar, apakah ada yang digantikan oleh sekdanya? 47. Oke, kami ralat pemirsa. Jadi dari 47 yang tidak ada kabar, apakah ada yang digantikan oleh sekdanya, Mas? Ya, hari ini kan kita ya berapa yang mungkin masih akan masuk ya.
Ya katakanlah kalau kemudian ternyata dari 47 ini sampai malam tidak ada kabar, berarti kami malam ini akan memutuskan besok mereka mengirimkan wakil atau sekda. Nah, tetapi kemudian kalau ada kabar mereka akan datang, ya tentu kita tunggu. Gitu. Oke. Nah, terakhir Mas Bima, mungkin ini karena masih hari pertama, apakah ada imbauan mungkin yang mau disampaikan juga kepada kepala daerah atau wakilnya yang mungkin belum datang supaya juga bisa didengar oleh masyarakat? Kalau hari pertama berhalangan, masih bisa untuk hari-hari selanjutnya datang? Suasana yang ada di Magelang ini luar biasa, ini sejarah bagi bangsa Indonesia. Kami menangkap ini semangat para peserta, mereka bangun pagi, tadi senam pagi bersama-sama jam 6, walaupun kondisinya saya lihat memang kelelahan ya karena rangkaian pelantikan di Istana Negara dan lain-lain, tapi mereka pagi-pagi bergabung. Kemudian tadi pemberian materi dari Pak Menteri, sementara Pak Menteri Pertahanan gitu. Jadi suasana yang mungkin akan tak terlupakan oleh semua, bukan saja untuk menambah pemahaman tentang tugas, tapi juga keakraban satu sama lain. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan. Nah karena itu pintu dari Lembah Tidar ini masih sangat terbuka apabila memang masih memungkinkan dan sangat penting untuk teman-teman kepala daerah yang belum bergabung untuk bersama-sama bergabung secepatnya. Baik, kalau begitu Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Mas Bima terima kasih sudah memberikan konfirmasi dan juga informasi terkini untuk pemirsa Metro TV dalam Breaking News kali ini. Terima kasih Mas Bima. Jadi pemirsa, tadi Wakil Menteri Dalam Negeri sudah mengonfirmasi kalau memang ada informasi yang beredar dan juga ada video. Ini adalah Pramono Anung yang tiba di Bandara Internasional Kulon Progo, sudah berada saat ini di Yogyakarta, namun belum terkonfirmasi apakah nanti akan bergabung dalam kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Nanti akan kami update lagi informasi selengkapnya untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Menyaksikan Breaking News Metro TV. Jadi pemirsa, informasi terkini adalah masih belum bisa dikonfirmasi apakah Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan bergabung dalam retret kepala daerah yang berlangsung sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Rano Karno, Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, belum juga bisa dikonfirmasi apakah Pramono Anung akan bergabung dalam kegiatan retret kali ini. Tapi saya ajak Anda kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV, ada Ica Ervina di Akmil Magelang. Ica, selamat siang Ica. Ica, apakah ada informasi terkini nanti Pramono Anung akan bergabung ke retret di Akmil Magelang? Ya, terkait dengan informasi Gubernur Jakarta Pramono Anung yang akan belum diketahui, tapi untuk di sekitar wilayah Candi Gos atau di depan pintu masuk area tenda ini akan masih ada, belum diketahui maksud kami, belum diketahui terkait dengan apakah Pramono Anung yang sudah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo maka akan tiba di retret di Akmil Magelang. Namun tadi kita sudah melihat dari pandangan kami di sekitar area ini sudah ramai dari pengamanan, namun belum kita apakah ini pengamanan untuk kedatangan dari Pramono Anung ataupun dari kepala daerah lainnya. Namun tadi kita ingin mengulas sebelumnya terkait dengan retret hari kedua di Akmil Magelang. Ini tadi sudah dilakukan pembukaan oleh Mendagri Tito Karnavian terkait dengan pelantikan tanggung jawab kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan atau terkait dengan efisiensi, terkait dengan bagaimana kepala daerah menekankan inflasi, kemudian bagaimana membuatkan wilayah daerah itu menjadi maju dan membuat masyarakat sejahtera. Dan tadi juga Pak Tito mengatakan terkait dengan mode pelayanan publik yang harus ditingkatkan di setiap daerah-daerah, dan tentunya retret kali ini untuk membangun dan mencoba kedekatan antara kepala daerah di seluruh Indonesia. Tadi juga sudah ada pemateri dari Lemhanas dari Adil Hasan Jazili, dia mengatakan bahwa materi yang disampaikan ini mengenai geopolitik yang sangat penting untuk dijelaskan kepada kepala daerah, karena bisa saja terjadi berbagai konflik dan ketegangan dan beberapa kebijakan negara yang berpengaruh. Hal itu tentu berdampak untuk kondisi ekonomi dan kondisi ekonomi di negara ini, yang tentunya menjadi materi yang harus disampaikan kepada para kepala daerah terkait dengan kondisi geopolitik
dan juga tadi dari Lemhanas juga mengajak terkait dengan untuk menciptakan pemendorong iklim investasi yang sehat sehingga mempunyai peluang dari kondisi geopolitik global dan menjadi kekuatan bagi para kepala daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan, dan termasuk diantaranya mengenai penggunaan APBD yang harus lebih efisien dan efektif. Dan materi-materi lainnya terkait dengan Asta Cita ini akan berlangsung pada retret hari kedua, dan maksud kami terkait dengan kedatangan Gubernur Jakarta Pramono Anung ini masih dikonfirmasi apakah akan langsung menuju kawasan Akmil Magelang atau kami belum mengetahui terkait dengan atau mengonfirmasi terkait kedatangan tersebut. Kembali ke studio. Oke, Ica. Jadi dari hari pertama ini, dari sekitar 47 kepala daerah yang tidak ada kabar dan tidak hadir di Akmil Magelang, apakah sudah ada yang kemudian datang ke sana atau memberikan informasi lebih lanjut akan bergabung di Akmil ini untuk beberapa hari ke depan? Ya, terkait dengan beberapa kepala daerah yang belum hadir atau absen dalam retret di Akmil Magelang, ini tadi dari Mendagri Tito Karnavian juga mengatakan untuk saat ini masih sekitar 450, selebihnya ini nanti akan dikonfirmasi kembali apakah akan diwakilkan oleh wakil kepala daerahnya ataupun sekretaris daerah, atau bahkan nanti ada kebijakan lain seperti melakukan pelatihan atau retret ini secara daring. Dari hal tersebut memang tidak ada sanksi yang serius, namun ini masih kembali dikonfirmasi terkait siapa saja yang sudah hadir dari yang hari pertama ini belum hadir. Kembali studio. Baik, Ica Ervina, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, saya ajak lagi kita simak kembali apa pernyataan yang disampaikan oleh Pramono Anung pada saat dirinya tiba di Yogyakarta. Pak, mau naik mobil. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana, Pak? Ya naik mobil, kan saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana, Pak? Habis ini rencananya? Saya orang Jogja. Bapak ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana, saya ikut. Ya, makasih ya. Terima kasih, Pak Pram. Sebelumnya, pemirsa, disampaikan kepada publik, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya PDIP untuk menunda ikut retret di Magelang. Tapi ada Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma yang merupakan kader PDI Perjuangan yang nampak tetap hadir ikut retret. Dan saat diwawancara oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya, Paramita memilih untuk bungkam. Kita simak liputannya berikut ini. Adalah untuk dari 450 kepala daerah yang hadir pada hari ini, ada salah satu atau beberapa kepala daerah yang terpantau ini dari PDI Perjuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada instruksinya bahwa pada hari ini atau sejak kemarin ini para kepala daerah ini diperintahkan bahwa tidak ditunda begitu Mas saya, untuk menunda perjalanan mengikuti retret pada hari ini. Namun di sini terpantau salah satu kader PDIP yang juga terpilih sebagai Bupati Brebes, yakni Paramita Widya Kusuma. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Paramita. Halo Ibu. Ibu, aku Nadia dari Metro TV. Izin sedikit bersama-sama sama yang lain juga boleh. Bu Paramita, izin Bu, langsung saja Bu, ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat saja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat, di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja, oke. Baik. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri menyatakan retret bagi kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah akan membekali mereka dengan sejumlah nilai-nilai penting seperti kedisiplinan dan kebersihan. Terlebih lagi akan menjadi forum juga bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu dengan yang lainnya. Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai penting yang
juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, ya, tepat waktu seperti tadi olahraga. Saya tadi tes tadi kan olahraganya kan lihat tuh bedanya. Kalau teman-teman militer dan Polri biasanya on time jam 5.30. Tadi kan begitu musik mulai baru tadinya sedikit baru rame. Nah, kita mau merubah pola itu selama seminggu ini supaya mereka bisa tepat waktu. Supaya nanti di waktu dia di tempat kerja masing-masing ketika membuat rapat jam misalnya 9. Ya betul-betul jam 9. Undangan semua datang jam 9 ya mulai. Jangan mundur lagi. Ada di daerah saya tahu ya acaranya dimulai undangan jam 8 dimulai jam 12. Saya pernah waktu saya Kapolda dulu. Jam 12 dimulai. Nah, ini kan nggak bagus secara seperti itu. Kebersihan. Ya, di lingkungan Akmil ini kan militer ini kan salah satunya selalu bersih. Paling penting sekali adalah bagaimana kita memiliki ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu sama lain. Karena saya selama 5 tahun Mendagri, saya juga pernah datang ke beberapa wilayah yang setahun 2 tahun nggak pernah ada rapat. Bupati wali kota, ya, yang dipimpin oleh gubernur, nggak ada rapat. Jadi datang rapat tuh pada waktu saya datang aja. Saya nggak bisa bayangkan gimana koordinasinya, jalan sendiri-sendiri. Nah, ini saya harusnya rapat tingkat provinsi itu paling enggak lah 3 bulan 4 bulan sekali mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang saling bantu gitu. Nah, ini ada 5 ruangan, nanti saya dengan Pak Wamen nanti akan cek ya, dan akan dorong silakan yang dari Aceh kumpul tuh semua dengan gubernurnya, silakan yang Sumatera Utara Pak Bobi dengan seluruh bupati wali kotanya, Pak Haris dengan Jambi, Sumatera Barat kumpul lah ya, entah ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi aja nggak apa-apa, yang penting kenal gitu. Inilah momentumnya. Kalau sudah kembali daerah masing-masing, udah sibuk sendiri-sendiri. Jadi pemirsa, dari kedatangan Pramono Anung, Gubernur Daerah Khusus Jakarta ke Yogyakarta, ada informasi yang masih harus dikonfirmasi lagi bahwa saat ini Pramono Anung, kemudian juga ada Iwayan Koster dan juga ada Wali Kota Bupati dari PDIP saat ini sedang dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Akmil Magelang di Jawa Tengah. Nah, kalau tadi kita lihat beberapa waktu lalu baru saja mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Kalau berdasarkan satelit, perjalanannya kurang lebih 1 jam 45 menit dari Bandara Internasional Yogyakarta menuju ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Nanti akan kami usahakan untuk mengonfirmasi keberangkatan dari beberapa kepala daerah yang merupakan kader PDIP menuju ke Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dalam program lain yang ada di Metro TV. Demikian breaking news Metro TV kali ini pemirsa. Atas nama rekan yang bertugas, saya Valencia Melvinsi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.